Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mikdad Asraf Sekolah dengan NIM S1S12401 ingin menunjukkan progres dari materi di Red Hat Academy. Nah, di sini untuk progresnya sebenarnya bukan 50%, sebenarnya untuk progresnya itu masih sekitar 40-an persen. Cuman pada saat itu eh, saya kasih lihat dulu mungkin. Nah, sebenarnya yang saya baca atau yang saya pelajari itu baru sekitaran di sini. Nah, itu sekitaran 40% kurang lebih. Nah, cuman pada saat itu saya ingin melihat materi-materi yang selanjutnya itu judul besarnya itu apa-apa saja. Nah, di situ saya tinggal tekan saja tombol lanjut, 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 dan lanjut. Nah, tanpa saya sadari ternyata itu terhitung juga sebagai progres. Nah, jadi untuk progres yang sebenarnya itu baru 40-an persen, bukan 50. Nah, kita langsung lihat saja. Di sini ada materi yang pertama itu yaitu introduction, yaitu getting start with Linux fundamentals. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa di Getting Started with Linux Fundamentals ini adalah materi pengenalan dasar yang disiapkan untuk membantu pengguna dan developer supaya bisa lebih terbiasa menggunakan lingkungan kerja Linux, khususnya Red Hat Enterprise Linux. Nah, materi ini dia berfungsi sebagai langkah awal agar seseorang bisa memahami tampilan desktop Linux. Nah, cara kerja command line dan konsep-konsep penting yang akan digunakan saat bekerja dengan sistem operasi ini. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan bahwa tujuan dari kursus ini dia adalah untuk mempersiapkan para peserta supaya siap mengadopsi dan menggunakan Red Hat Enterprise Linux 9. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan sudah paham dasar-dasar dari penggunaan Linux dan merasa lebih percaya diri ketika harus mengakses atau mengelola sistem Linux dalam pekerjaan atau pembelajaran mereka. Nah, lalu di bagian audiens yang ini itu dijelaskan bahwa kursus ini memang dibuat untuk individu yang masih baru dengan Red Hat Enterprise Linux atau orang-orang yang berencana untuk bekerja menggunakan Linux ke depannya. Nah, bisa untuk pelajar, mahasiswa, ataupun siapa saja yang nantinya akan sering berinteraksi dengan sistem Linux. Dan yang terakhir, di bagian prerequisites, ini dia menjelaskan bahwa tidak ada persyaratan sulit untuk mengikuti kursus ini. Peserta itu cukup memahami komponen komputer dasar seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Dan tidak perlu pengalaman Linux sebelumnya, karena materi ini memang dimulai dari tingkat pemula. Kemudian kita next. Nah, kemudian itu ada orientation to the classroom environment. Nah, jadi di bagian ini itu dijelaskan bahwa selama mengikuti kursus ini kita akan menggunakan beberapa komputer khusus yang sudah disiapkan di dalam lingkungan lab. Nah, sistem utama yang dipakai untuk praktik adalah workstation. Dan nanti eh, dan nanti kita juga akan menggunakan satu mesin lain yang bernama Servera. Nah, keduanya berada dalam domain DNS, yaitu labexample.com, sehingga saling terhubung dalam jaringan laboratorium. Nah, semua komputer siswa itu sudah disiapkan dengan akun standar bernama student dengan password student. Sedangkan password untuk akun root adalah Red Hat. Jadi semuanya itu dibuat seragam agar mudah digunakan. Nah, ada juga penjelasan mengenai tabel classroom. Nah, jadi ada juga penjelasan mengenai tabel classroom machine, yaitu daftar mesin yang ada di dalam lab serta perannya. Nah, misalnya base station adalah mesin gateway yang menghubungkan jaringan siswa dengan jaringan server utama dan harus selalu dalam keadaan menyala supaya koneksi dan akses materi berjalan lancar. Ada juga classroomexample.com yang sebagai server yang menyimpan bahan-bahan kelas, workstation sebagai komputer utama yang kita pakai, dan servera sebagai server yang nanti kita akan kelola dalam latihan. Nah, fungsi mesin Bastion ini penting karena bertugas sebagai router. Kalau base stationnya mati, komputer siswa hanya bisa saling terhubung di jaringan kecil mereka sendiri dan tidak bisa mengakses server kelas. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa ada beberapa server tambahan seperti contentexample.com sama materialsexample.com yang menyediakan software
dan materi praktikum. Nah, eh, akses ke server ini biasanya dijelaskan di instruksi setiap halaman. Yang penting, baik mesin classroom maupun base station harus selalu menyala agar lingkungan lab bisa digunakan secara normal. Nah, saat kita login ke server A, kadang-kadang muncul pesan yang tentang cockpit web console. Tapi dari materi ini kita bisa abaikan saja karena kita tidak perlu pakai. Nah, selanjutnya dijelaskan juga tentang controlling your system. Nah, yang ini yaitu cara kita mengontrol mesin-mesin virtual yang dipakai selama kursus. Nah, akses kursus dilakukan melalui website rollredhat.com menggunakan akun Red Hat kita sendiri. Nah, di halaman tersebut ada tampilan yang menunjukkan status setiap halaman atau yang menunjukkan status setiap mesin virtual. Apakah sedang berjalan, dimatikan, atau sedang dibuat. Ada beberapa status seperti building untuk proses pembuatan virtual mesin, aktif untuk VM yang sudah berjalan, dan stopped untuk virtual mesin yang sedang mati, tetapi menyimpan kondisi terakhirnya. Nah, ada juga tindakan-tindakan yang bisa dilakukan seperti create. Ini seperti create untuk membuat lingkungan baru, kemudian ada start, itu untuk menjalankan semua virtual machine, kemudian ada stop untuk menghentikan semuanya, dan ada delete untuk menghapus seluruh lingkungan lab. Nah, delete ini perlu hati-hati karena semua pekerjaan yang kita lakukan akan hilang dan tidak bisa dikembalikan. Nah, setiap mesin juga, jadi setiap mesin juga itu punya aksi tersendiri seperti open console. Untuk membuka konsolnya, start untuk menyalakan, shutdown untuk mematikan secara normal, kemudian ada power off untuk mematikan secara paksa, dan reset untuk mengembalikan mesin ke kondisi awal. Nah, terakhir dijelaskan juga tentang auto stop dan auto destroy timers, yaitu fitur otomatis yang menghentikan atau menghapus lingkungan lab setelah waktu tertentu. Ini digunakan agar pemakaian waktu komputer tetap efisien sesuai jatah yang kita miliki. Nah, timer itu bisa ditambah dengan tombol plus, di mana auto stop bisa sampai 11 jam dan auto destroy bisa sampai 14 hari. Nah, kita harus menjaga timer tetap berjalan saat belajar agar lingkungan lab tidak mati tiba-tiba. Tetapi juga jangan di-set terlalu lama supaya tidak boros waktu langganan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada performing lab exercise. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa selama mengikuti kursus ini, kita akan menemukan beberapa jenis aktivitas lab yang berbeda. Yang pertama ada guide exercise, yaitu latihan praktik yang akan memandu kita langkah demi langkah setelah materi dipresentasikan. Nah, jadi di jenis ini kita benar-benar diarahkan satu persatu perintah atau aksi yang harus dilakukan. Kemudian ada kuis yang biasanya dipakai untuk mengecek pemahaman, terutama untuk materi yang sifatnya teori atau ketika praktik langsung tidak memungkinkan. Nah, setelah itu ada end of chapter lab, yaitu latihan praktik yang dinilai dan dikerjakan setelah satu bab selesai. Nah, di bagian ini kita diberi langkah-langkah umum saja tanpa instruksi detail perintahnya, sehingga kita benar-benar diuji memahami apa yang telah dipelajari dari guide exercise di bab tersebut. Meskipun begitu, disediakan juga solusi lengkap yang membimbing langkah demi langkah kalau kita ingin mengecek pekerjaan kita. Nah, ada satu lagi yang namanya Comprehensive Review Lab, yaitu latihan dasar di akhir khusus. Nah, ini juga gradable dan biasanya mencakup materi dari seluruh pembahasan. Di sini kita diberi spesifikasi apa yang harus dicapai, tapi tidak diberi langkah-langkahnya, sehingga benar-benar menguji kemampuan kita dalam menyelesaikan tugas dari nol. Tetap disediakan solusi dengan walkthrough untuk memverifikasi jawaban kita. Nah, selanjutnya juga dijelaskan bahwa setiap aktivitas hands-on itu harus dimulai dengan menyiapkan lingkungan lab terlebih dahulu. Caranya kita menjalankan perintah lab start, diikuti dengan nama aktivitas. Begitu aktivitas selesai, kita jalankan lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan konfigurasi yang dibuat selama latihan. Nah, setiap aktivitas juga punya nama unik dalam satu kursus. Nah, di sini ditunjukkan juga sintaks umum dalam menjalankan script, yaitu yang ini, lab action exercise.
Nah, jadi maksud dari perintah ini adalah kita menjalankan program bernama lab, lalu memilih action atau tindakannya, lalu menuliskan nama latihan atau exercise yang mau dijalankan. Ada 3 action utama, yaitu ada start, yaitu untuk memulai latihan. Jadi start itu untuk memulai latihan. Nah, start nanti itu akan mengecek apakah resource yang dibutuhkan sudah siap, kemudian membuat konfigurasi, kemudian mengecek service dan memverifikasi hasil dari latihan sebelumnya jika diperlukan. Dan yang penting itu latihan bisa dijalankan kapan saja meskipun kita tidak mengerjakan latihan sebelumnya. Kemudian ada grade, yaitu hanya untuk latihan yang dinilai seperti end of chapter lab atau comprehensive lab. Nah, perintah grade ini akan mengecek pekerjaan kita dan menampilkan daftar kriteria beserta hasil pas atau failnya. Nah, kalau ada fail, kita tinggal memperbaiki lalu menjalankan grade lagi. Nah, kemudian ada finish, yaitu untuk membersihkan lingkungan latihan yang telah selesai. Nah, dengan ini resource yang dibuat selama latihan akan dikembalikan atau dihapus. Dan kita bisa mengulang aktivitas tersebut kapanpun. Nah, ada fitur tambahan juga, yaitu tab completion. Yang ini. Nah, ada tab completion itu namanya. Nah, jadi misalnya kita mengetik jadi misalnya kita mengetik lab start, lalu menekan tab 2 kali. Nah, nanti sistemnya itu akan menampilkan daftar semua latihan yang tersedia untuk dijalankan. Sehingga mempermudah kita memilih tanpa harus menghafal nama aktivitas. Kita lanjut. Nah, kemudian itu ada chapter 1 Introduction to Linux. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa tujuan utamanya adalah membuat kita memahami apa itu Linux dan apa yang dimaksud dengan Linux distribution. Nah, pertama itu dijelaskan dulu tentang Linux sebagai kernel. Nah, banyak orang menyebut Linux itu sebagai sistem operasi, padahal sebenarnya Linux itu adalah kernel, yaitu bagian inti yang mengatur proses booting, mengenali perangkat seperti keyboard dan mouse, mengatur driver dan menjalankan proses-proses sistem. Nah, kernel Linux ini dia dibuat oleh Linus Torvalds tahun 1991 dan dirilis sebagai open source dengan lisensi GPL. Nah, sehingga semua orang itu bebas mempelajari, memodifikasi, dan berkontribusi. Nah, karena itu banyak developer dari seluruh dunia ikut membangun Linux, termasuk Red Hat ini. Nah, fungsi kernel saat komputer menyala adalah mengambil alih proses boot, mendeteksi hardware, memuat driver, sampai akhirnya menampilkan layar login. Nah, setelah itu pengguna bisa memilih memakai GUI atau terminal. Nah, GUI itu cocok untuk tampilan yang visual seperti icon dan menu, sedangkan terminal lebih cepat dan efisien untuk menjalankan perintah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan Linux distribution. Nah, yang ini. Nah, ketika kita mengunduh Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya kita itu sedang mengunduh distro, yaitu paket lengkap yang berisi kernel Linux, driver, aplikasi, dan konfigurasi tertentu. Nah, setiap distro itu dibuat dengan tujuan berbeda. Misalnya, Raspberry POS dibuat untuk perangkat kecil. Kemudian Fedora itu dia berisi driver terbaru untuk perangkat modern. Sedangkan Red Hat Enterprise Linux dia fokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Kemudian ada juga beberapa distro yang terkenal yang dijelaskan antara lain, itu ada Red Hat, itu stabil dan banyak dipakai di server dan cloud. Kemudian ada CentOS, yaitu platform pengembangan untuk Rehel. Kemudian ada Fedora, yaitu distro cepat update untuk fitur terbaru, dan Debian ada proyek komunitas dengan fokus stabilitas. Nah, berpindah antar distro itu seperti ganti HP baru. Nah, fungsinya itu sama, tetapi tombol dan tampilannya itu bisa berbeda. Itulah kenapa kursus ini mengajarkan hal-hal yang umum dipakai di berbagai distro, supaya kita bisa beradaptasi di mana saja. Nah, terakhir juga itu dijelaskan cara mengetahui distro apa yang sedang kita gunakan. Nah, di Rehel itu kita bisa cek lewat aplikasi setting. Caranya klik activity, cari setting, lalu buka menu about. Di situ tertulis nama distro dan versinya. Nah, cara lainnya itu dapat menggunakan terminal, tapi materi ini fokus pada GUI dulu. Kita lanjut. Nah, di situ ada guide exercise Linux distribution.
Nah, di sini itu dijelaskan bagaimana cara memeriksa distro Linux yang sedang kita gunakan melalui Genome setting. Nah, yang pertama-tama sebagai user student di mesin workstation, kita diminta untuk menyiapkan lingkungan lab dulu dengan menjalankan perintah lab lab start into distribution. Nah, perintah ini memastikan bahwa semua resource yang diperlukan untuk latihan sudah siap. Kemudian setelah itu kita membuka aplikasi. Nah, aplikasi settingnya di desktop Genome. Nah, caranya itu klik Activity di pojok kiri atas atau cukup tekan Super Key, biasanya tombol Windows. Lalu di kolom pencarian kita ketik setting dan buka aplikasinya. Nah, di dalam setting itu kita scroll ke bagian paling bawah, daftar di sebelah kiri. Lalu kita klik About. Nah, nanti di panel About inilah kita bisa melihat informasi sistem, termasuk OS name-nya yang harus menunjukkan Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Nah, kemudian juga ada versi Genome-nya, kemudian ada versi kernel Linux-nya. Storage dan RAM yang tersedia, ini memastikan kita tahu distro apa yang sedang dijalankan. Nah, instruksi juga menyarankan agar kita luangkan waktu sebentar untuk melihat menu-menu lain di setting supaya lebih familiar dengan tampilan Genome. Nah, setelah selesai, kita harus menjalankan lab finish intro distribution. Nah, yang mana ini penting supaya konfigurasi dari latihan ini tidak mengganggu latihan berikutnya. Lanjut saja. Oke, di sini ada kuis. Nah, yang pertama itu Linux is fairly available under which open source license. Nah, waduh, kok nggak bisa ya? Nah, Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka mana? Nah, ini untuk jawabannya yaitu D. Yaitu GNU General Public License. Nah, kita cek. Nah, jawabannya itu benar. Nah, Linux itu open source dan dibagikan di bawah lisensi GPL yang mengizinkan orang bebas memakai, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang. Kita lanjut soal nomor 2. The initial application set for Linux was made available by what project? Nah, ini jawabannya itu adalah C, yaitu GNU Project. Kita cek jawabannya, dan jawabannya itu benar. Nah, Linux itu awalnya tidak punya aplikasi lengkap, jadi aplikasi dan tools utama itu disediakan oleh GNU Project. Kemudian lanjut nomor 3, a kernel is responsible for which tasks? Nah, jadi di sini jawabannya yaitu A, loading driver for attacked device. Kita cek jawabannya dan jawabannya benar. Nah, kernel itu adalah inti sistem operasi yang mengatur hardware, termasuk membuat driver perangkat seperti keyboard, PC, keyboard, disk, dan jaringan. Kemudian lanjut nomor 4, what is a terminal? Nah, jawaban itu adalah B. A text interface you can use to issue commands to a computer. Nah, jadi terminal ini adalah antarmuka teks, tempat kamu atau kita mengetik perintah untuk menjalankan fungsi di Linux. Nah, kemudian nomor 5 yaitu which of this distribution is based on Fedora. Nah, untuk jawabannya itu adalah B, Red Hat Enterprise Linux. Nah, nomor 4 tadi kita belum cek jawabannya, kita cek dulu dan jawabannya benar. Dan nomor 5 jawabannya B yaitu Red Hat Enterprise Linux. Kita cek jawabannya, ternyata jawabannya juga benar. Nah, Fedora ini eh, adalah testing ground untuk teknologi yang nantinya dipakai di Red Hat dan CentOS dan adalah rebuild dari Red Hat. Sehingga otomatis punya basis Fedora juga. Nah, makanya jawabannya itu Red Hat Enterprise Linux. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada summary. Nah, jadi itu di sini dia dijelaskan bahwa Linux itu adalah project open source. Artinya siapa saja bisa melihat, mengubah, dan membagikan kode sumbernya. Nah, Linux itu banyak digunakan di berbagai tempat, mulai dari cloud, komputer pribadi, sampai perangkat elektronik. Nah, kita bisa berinteraksi dengan Linux lewat terminal, yaitu perintah teks atau GUI, atau tampilan grafis. Nah, setiap distribusi Linux itu dibuat untuk tujuan tertentu.
Tapi kalau sudah bisa satu distro, biasanya akan lebih mudah memahami distro lainnya. Salah satu distro yang populer untuk lingkungan profesional adalah Red Hat Enterprise Linux, yang dikenal stabil dan mendapat dukungan jangka panjang. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada chapter 2 Accessing Linux System. Nah, jadi di sini itu dijelaskan bagaimana cara mengakses sistem Linux, baik lewat tampilan grafis maupun lewat konsol teks. Nah, Linux itu adalah sistem yang mendukung banyak pengguna. Jadi setiap orang itu punya akun sendiri dan data masing-masing berada di home directory yang terpisah. Untuk tugas administratif, ada akun root, tapi akun ini tidak boleh dipakai untuk aktivitas harian karena sangat berisiko jika salah digunakan. Nah, kita lanjut. Nanti saat login itu ada beberapa cara. Nah, kalau sistem itu memakai tampilan grafis, kita tinggal masuk lewat Genome Display. Nah, Genome Display Manager atau GDM. Nah, tinggal pilih user, masukkan password, lalu masuk ke desktop Genome. Nah, di sana ada bagian activity, sistem menu, dan taskbar untuk membuka aplikasi dan mengatur sistem. Nah, kalau sistem itu tidak punya GUI, maka kita menggunakan konsol. Nah, konsol itu menampilkan prompt text untuk memasukkan username dan password. Lalu kita bekerja lewat terminal saja. Nah, konsol itu sering dipakai pada server atau remote system karena lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan GUI. Nah, selain itu, Linux juga menyediakan akses lewat cockpit, yaitu alat administrasi berbasis web yang dimana itu kita cukup buka browser dan masukkan ke HTTPS localhost 9090. Nah, seperti itu. Ini ada contoh-contohnya banyak. Nah, kita lanjut. Eh, Setelah kita cukup buka browser dan masukkan HTTPS localhost 9090, lalu kita login memakai akun kita. Nah, dari sana kita bisa melihat informasi sistem dan melakukan pengaturan tertentu sesuai hak akses user. Nah, intinya di bab ini dia menjelaskan bahwa Linux itu bisa diakses dengan berbagai cara, GUI, konsol atau cockpit, dan mengetahui semua metode ini dan mengetahui semua metode ini penting karena Linux ini dipakai di banyak jenis lingkungan. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada materi mengenai Guide Exercise Login to a Local Linux System, yang dimana dia di sini dijelaskan eh, tentang cara login ke sistem Linux dan melihat pengaturan user. Nah, pertama di sini kita jalankan perintah lab start access login. Nah, untuk menyiapkan lingkungan lab. Nah, setelah itu kita log out dari akun student lalu login sebagai user operator 1 melalui Genome Display Manager dengan password dari Red Hat. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan atau mengubah password operator 1 lewat setting user. Nah, tapi ternyata menu tersebut terkunci karena operator 1 bukan admin. Nah, ketika kita mencoba klik unlock, sistem itu meminta password student, yang artinya hanya user dengan hak administratif yang bisa membuka pengaturan user. Nah, karena itu kita batalkan dan menutup setting. Nah, setelah itu kita log out lagi dan login sebagai root, username root, password Red Hat. Nah, begitu masuk muncul peringatan bahwa root adalah akun yang memiliki hak penuh dan tidak aman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, karena itu kamu langsung log out dan kembali login sebagai user student dengan password student. Nah, langkah berikutnya adalah membuka cockpit. Eh, Kita tinggal buka saja pencarian, kemudian pergi ke HTTPS localhost 9090. Kemudian karena cockpit itu memakai sertifikat self-signed, browser memberi peringatan. Nah, jadi kita tinggal klik Advanced, ada di exception, kemudian confirm security, kemudian lanjutkan. Nah, setelah itu kita login ke cockpit sebagai user operator 1 dengan password created. Nah, di cockpit kita buka menu accounts untuk melihat daftar user. Nah, kita pilih user operator 1 lalu klik set password.
Kemudian kita masukkan password lama yaitu Red Hat dan ganti password baru menjadi Red Hat 104.course. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung login dari cockpit. Kemudian login kembali memakai username operator 1 dan password baru, yaitu RH104.course untuk memastikan perubahan berhasil. Setelah itu, kita logout lagi dan tutup aplikasi pencarian kita itu. Kemudian terakhir, kita jalankan perintah lab finish access login untuk menyelesaikan latihan dan membersihkan sumber daya lab. Kita lanjut. Di situ ada materi lagi tentang using the command line. Nah, jadi di sini dijelaskan cara menggunakan terminal atau command line interface atau CLI di Linux. Nah, Linux itu punya text interface yang disebut TTY yang mirip dengan mesin ketik lama. Nah, bahkan di setiap modern kamu tetap bisa login lewat teks murni menggunakan TTY. Misalnya dengan menekan Ctrl Alt F3 untuk pindah ke Virtual Console. Nah, untuk kembali ke desktop Genome, tekan Ctrl Alt F2. Nah, atau Ctrl Alt F1 untuk menutup session console. Kemudian ketik exit atau tekan Ctrl D. Nah, agar lebih praktis, kita biasanya pakai aplikasi terminal di Genome. Nah, terminal ini meniru TTY dan langsung masuk ke Shell, biasanya bash. Nah, Shell itu menyediakan prompt untuk mengetik perintah, shortcut keyboard, beberapa perintah bawaan, dan fitur scripting. Nah, untuk membuka terminal, kita tinggal klik Active Heist, kemudian ketik terminal, kemudian atau klik grid icon dan pilih terminal. Nah, di terminal kita bisa menjalankan banyak perintah untuk mengelola sistem. Nah, di situ contohnya ada hostname untuk menampilkan nama komputer. Kemudian ada hostname mycomputerexample.com. Nah, kemudian ada hostname D yang ini. Dia itu untuk menampilkan domain. Kemudian ada hostname S. Dia untuk menampilkan nama pendek. Kemudian perintah juga bisa punya opsi dan argumen. Contohnya itu dengan perintah ID. Itu untuk info user saat ini. IDU yang ini IDU dia itu hanya menampilkan user ID. Kemudian IDU DevOps dia itu menampilkan ID user DevOps-nya. Kemudian ada beberapa perintah populer lainnya seperti who itu untuk melihat siapa saja yang login. Bisa lihat bisa dilihat opsinya dengan who help. Kemudian ada juga date dan time date CTL yang dimana itu untuk melihat waktu, tanggal, zona waktu, dan status sinkronisasi NTP. Kemudian ada password, ini time, date. Kemudian ada password juga, yang dimana itu untuk mengubah password. Nah, user itu biasanya hanya bisa merubah password sendiri. Root bisa ubah password semua user. Kemudian fitur berguna lainnya itu seperti tab completion. Dia itu sangat mengetik perintah, tekan tab agar sel itu menyelesaikan perintah otomatis. Nah, di situ contohnya yang seperti ini. Nah, kemudian tekan sekali untuk melengkapi jika unik. Nah, dua kali untuk menampilkan pilihan yang cocok. Nah, intinya terminal ini memungkinkan kita melakukan berbagai tugas Linux lebih cepat, efisien, dan seringkali lebih powerful dibandingkan GUI. Nah, semua perintah, opsi, dan argumen bisa dipelajari untuk mengontrol sistem dengan tepat. Kita lanjut, kemudian itu ada guide exercise using the command line. Nah, jadi di sini itu kita belajar menggunakan terminal untuk mengakses sel Linux dan menjalankan beberapa perintah dasar. Nah, yang pertama, kita buka terminal di Genome dengan klik Device, kemudian terminal. Setelah itu kita jalankan perintah berikut untuk menyiapkan lingkungan tab, yaitu Lab Start Access CLI. Nah, kemudian pindah ke virtual console dengan tekan Alt Ctrl F3. Nah, lalu login sebagai user operator 2 dengan password tab. Untuk melihat opsi perintah password, jalankan selanjutnya. Lihat tanggal, waktu, dan zona waktu dengan time date CTL. Ini. Kemudian
cek nama mesin dengan perintah hostname. Kemudian untuk melihat info lebih lengkap tentang OS, kernel, dan hardware, gunakan hostname.ctl. Hostname.ctl. Nah, fitur tab completion itu membantu mengetik perintah lebih cepat. Nah, contoh ketik host N, lalu tekan tab atau tekan tab 2 kali untuk melihat opsi yang cocok. Lalu ketik C dan tab lagi sampai cell. Nah, itu akan menyelesaikan hostname CTL. Nah, contohnya itu seperti di sini. Nah, kemudiannya selanjutnya di sini kita mengubah password user. Nah, kita pindah ke Thread Virtual Console dengan ALT Control F3, lalu login sebagai user operator 2 dengan password Red Hat. Untuk melihat opsi perintah password, kita jalankan password terus garis datar 2 kali, kemudian help. Kemudian ganti password operator 2 menjadi RH 104.CLI. Nih. Kemudian cek password baru dengan logout dan login kembali. Nih. Nah, setelah selesai tutup session virtual console dengan exit dan kembali ke desktop dengan ALT Ctrl F2. Nah, terakhir jalankan perintah berikut untuk menyelesaikan latihan dan membersihkan lingkungan tab, yaitu yang ini, Lab Finish Access CLI. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian itu ada Lab Accessing a Linux System. Nah, jadi di sini kita belajar mengakses desktop Linux, menambahkan user, mengubah password, dan mengecek informasi sistem, dan mengatur hostname. Nah, pertama itu kita siapkan lingkungan lab dengan perintah berikut di terminal. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu lab start access review. Kurang lebih seperti itu. Terus kita lihat dulu, apa sama? Kayaknya beda deh. Oh, yang ini akses CLI, kalau yang ini akses review. Nah, kemudian langkah pertama yaitu ubah password user developer 1 melalui virtual console, yaitu ALT Ctrl F4. Kemudian login sebagai developer 1, lalu ubah password menjadi lab 2, kemudian garis ini, kemudian RH04, kemudian 1, seperti ini. Kemudian kita itu menggunakan perintah pass seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua itu ubah password developer melalui cockpit console. Buka browser di Genome dengan akses localhost 9090. Kemudian tambahkan pengecualian login dengan akun yang memiliki hak akses. Di cockpit dinavigasikan ke akun developer 2, kemudian set password. Nah, kemudian ubah menjadi lab 2 RH1042. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan jam itu langkah ketiga yaitu pastikan jam sistem itu tersinkronisasi dengan server waktu. Nah, kita bisa cek menggunakan perintah time date ctl. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, evaluasi pekerjaan kita dengan perintah lab grade untuk melihat apakah semua konfigurasi itu sudah benar dengan cara lab grade access review. Nah, perbaiki jika ada kesalahan lalu jalankan ulang sampai semua pas. Nah, terakhir bersihkan lab agar tidak mengganggu latihan selanjutnya, yaitu dengan lab finish access review. Kemudian kita lanjut. Di sini ada summary lagi. Di sini dijelaskan bahwa Linux itu dia mendukung banyak pengguna sekaligus. Nah, dan setiap pengguna itu punya home directory pribadi untuk data mereka. Nah, sistem juga punya akun administratif yaitu root. Tapi root itu sebaiknya tidak digunakan sehari-hari karena bisa mengubah atau menghapus konfigurasi penting sistem. Nah, Linux itu bisa diakses melalui grafis atau GUI atau command line seperti CLI. Nah, tergantung dari lingkungan. Nah, banyak sistem Linux itu termasuk Red Hat menggunakan Genome sebagai desktop grafisnya. Nah, Genome itu dia menyediakan tampilan jendela seperti komputer biasa dengan menu, taskbar, dan aplikasi. Nah, untuk manajemen jarak jauh, Linux itu punya cockpit, yaitu antarmuka web, yang memungkinkan pengguna itu melihat spesifikasi sistem, menjalankan perintah,
dan mengelola akun. Nah, Cockpit itu menggunakan modul agar bisa berinteraksi dengan sistem tanpa perlu akses penuh root. Nah, Linux juga menyediakan Virtual Console atau TTY untuk sisi login independen. Nah, supaya tidak bolak-balik pindah TTY, kita bisa pakai terminal di Genome, yaitu atau yang otomatis login dan menjalankan Linux Shell. Nah, Shell ini efisien karena punya shortcut, perintah bawaan, dan bisa dipakai untuk scripting. Kita lanjut di materi berikutnya. Kemudian itu ada chapter 3, yaitu managing files in Linux. Nah, jadi di sini tuh semua dianggap sebagai file, termasuk proses direktori dan perangkat. Nah, sistem di sini menggunakan file descriptor untuk merepresentasikan objek ini, sehingga semua aplikasi itu bisa mengakses secara konsisten. Nah, kemudian itu sistem programnya punya 3 aliran, input-output. Yang pertama itu ada stdin atau standar input. Nah, itu dia tempat program membaca data, biasanya dari keyboard. Kemudian ada stdout atau standar output. Dia itu tempat program menulis output normal. Nah, kemudian yang terakhir itu ada stder. Standar output, kemudian stder atau standar error. Nah, itu dia tempat program menulis pesan kesalahan. Nah, kemudian eh, mungkin kita lanjut saja lagi. Nah, di sini ada controlling command input. Nah, yang pertama itu dia menjalankan perintah non interaktif. Nah, di sini kita menjalankan echo untuk mencetak pesan langsung ke layar. Nah, contohnya itu echo hider. Nah, hasilnya itu langsung muncul di terminal, yaitu hider. Ini disebut non interaktif karena tidak menunggu input dari user. Kemudian yang kedua itu ada menjalankan perintah interaktif. Nah, di sini kita menggunakan cat tanpa argumen. Nah, perintah ini membaca dari standar input, yaitu keyboard, dan menampilkan kembali di layar, yaitu standar output. Nah, contohnya, di situ ada basket, ini bas, kemudian cat, kemudian goodbye, goodbye. Nah, ketik ke apapun lalu muncul lagi di layar. Untuk keluar, kita tinggal tekan Ctrl+C. Kemudian yang ketiga itu ada redirect standar output ke file. Nah, jadi kita bisa juga menyimpan output ke file menggunakan tanda ini lebih dari untuk menimpa isi file, kemudian lebih dari dua kali seperti ini, itu untuk menambahkan ke akhir file. Nah, contoh menimpa itu di situ ada echo hello example.txt, kemudian cat example.txt. Nah, kemudian itu hasilnya adalah hello. Kemudian contoh untuk menambahkan itu seperti echo hello world, kemudian garis atau tanda lebih darinya itu dua kali, kemudian example titik txt, kemudian chat example titik txt, kemudian nanti itu hasilnya adalah hello world. Kemudian yang keempat itu ada redirect output ke perintah lain atau pipe. Ini gimana ya? Oke ya. Nah, jadi output dari satu perintah itu bisa dijadikan input perintah lain menggunakan tanda garis lurus seperti ini. Nih. Nah, contohnya itu ada echo hello ref seperti ini. Kemudian ref membalik teks menjadi hello, hello terbalik seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu bisa juga digabungkan dengan T untuk menampilkan output di layar dan menulis ke file. Echo hello ref T example text. Seperti ini kurang lebih. Kemudian itu hasilnya hello juga. Kemudian yang berikutnya itu ada mengelola standar error atau stdr. Nah, ini ketika ada perintah salah atau direktori tidak ada, pesan error muncul di stdr. Nah, contohnya di situ ada ls void. Terus muncul ls cannot access void, no such file or directory. Nah, kita bisa redirect stdr ke file. Itu menggunakan ls void 2, kemudian tanda lebih dari example.txt, kemudian get example.txt. Nah, hasilnya itu sama, tapi sekarang
errornya itu tersimpan di file. Kemudian ada menambahkan error ke file tanpa menimpa. Dengan cara ls void, kemudian dua, kemudian tanda lebih dari, itu dua kali, kemudian example.txt. Kemudian head example.txt. Nah, hasil dua pesan error tercatat di file. Nah, kalau ingin buang error, kita tinggal ls void, kemudian def null, seperti ini. Nah, itu nanti tidak ada output sama sekali. Nah, errornya dia akan diabaikan. Kita lanjut saja. Di situ ada manipulating text and binary files. Nah, yang pertama itu ada text versus binary files. File. Nah, di sini dijelaskan bahwa Linux itu mengenal dua jenis file. Yang pertama itu ada text file, yang mana dia itu berisi karakter yang bisa dibaca manusia. Misal file konfigurasi, kemudian ada script atau teks biasa, dan bisa juga dibuka dan diedit pakai editor teks. Kemudian yang kedua itu ada binary files, yang mana dia itu berisi data terstruktur atau program yang dikompilasi, tidak dibaca manusia langsung. Misalnya program bincat. Nah, misalnya program garis miring bin, garis miring cat. Nah, atau dokumen Microsoft Word seperti Docs. Nah, kita juga bisa pakai file untuk mengenali jenis file. Contohnya seperti seperti ini. Nah, kemudian ada juga itu untuk melihat file di Linux. Kita bisa melihat ke file dengan GUI, files atau command line. Seperti ini. Yaitu dengan ls juga untuk menampilkan daftar file. LSL untuk menampilkan detail, tipe file, dan ukuran pemilik tanggal modifikasi. Kemudian ada LSLTH, yaitu untuk menampilkan ukuran dalam format mudah dibaca dan diurutkan dari yang terbaru. Kemudian lagi ada file naming dan spasi, yang dimana dia di sini jelaskan bahwa spasi di nama file harus di-handle karena sel memisahkan argumen dengan spasi. Nah, cara menanganinya itu di sini escape spasi dengan backslash. Hmm. Yaitu contohnya my shopping backslash shopping backslash list. Kemudian bisa juga menggunakan tanda kutip, ya. Kemudian tab completion, ketik sebagian nama, kemudian tekan tab untuk autocomplete. Bisa juga. Kemudian ada hidden files. Nah, file yang diawali dengan titik itu dianggap hidden. Untuk contohnya itu titik BASHRC. Itu dianggap hidden file. Kemudian untuk hidden files itu dia tidak muncul di ls biasa dan bisa dilihat dengan kalau di terminal itu ls, kemudian garis datar A. Atau bisa juga pakai GUI di files, kemudian show hidden file seperti ini. Kemudian kita bisa juga melihat isi text file dengan chat, less, head, dan tail. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut saja ke materi berikutnya lagi. Nah, ini tadi contohnya chat, bin, dan cat untuk melihat binary files juga. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada uh, manipulating text and binary files lagi. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana melihat daftar file di Linux. Di sini dia menggunakan ls untuk menampilkan daftar file dan folder. Nanti outputnya seperti ini. Kemudian ada lsl, ya seperti ini. Nanti dia ini menampilkan data file, tipe file, pemilik, izin, ukuran, tanggal, modifikasi, dan lain-lain. Kemudian ada lslh untuk menampilkan ukuran file dalam format mudah dibaca, KB dan MB. Hmm. Kemudian lanjut itu untuk mengetahui tipe file. Nah, di sini untuk dijelaskan untuk membedakan teks versus binary file. Pertama itu ada file, kemudian nama filenya,
yang dimana itu untuk menampilkan tipe file dan encoding. Kemudian ada menghitung lines, words, dan karakter. Nah, di sini dijelaskan di sini dijelaskan cara mengetahui isi file secara statistik. Bisa pakai WCL untuk menghitung baris, WCW untuk menghitung kata, dan WCC untuk menghitung karakter. Di sini ada contoh-contohnya. Kita lanjut saja. Kemudian itu ada untuk melihat isi file. Nah, di sini dijelaskan cara membaca isi teks file. Bisa pakai cat, kemudian nama filenya. Nanti itu tampil semua isi, tidak paginasi. Kemudian bisa juga pakai head, kemudian nama filenya. Nanti itu ada tampil 10 baris pertama. Atau dengan garis datar N, kemudian jumlah untuk baris tertentu. Seperti ini. Kemudian ada tail, kemudian nama file. Di sini untuk tampil baris terakhir atau dengan min n, kemudian jumlahnya berapa untuk baris tertentu. Di sini ada contohnya, bisa dilihat saja. Nah, kita langsung lanjut saja. Kemudian itu ada binary files. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa binary file itu tidak bisa dibaca dengan teks editor biasa. Kita coba pakai cut, nanti tampil karakter acak dan bisa bikin terminal error. Sini contohnya cat, garis miring bin, garis miring cat. Nah, nanti munculnya itu karakter acak. Cara amannya itu dia bisa pakai less, seperti ini. Nah, tapi nanti akan muncul peringatan. Nah, kalau terminal error setelah membuka binary, kita gunakan STTY, kemudian SANE. Ini untuk mengembalikan terminal ke kondisi normal. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada editing text file. Nah, jadi di sini itu dia jenis text editor di Linux. Nah, di sini dijelaskan ada dua text editor. Yang pertama itu ada graphical text editor, yaitu punya GUI dan cocok untuk pengguna biasa atau programmer. Nah, contohnya itu seperti Gedit atau IDE. Nah, fiturnya itu syntax highlighting, line numbering, auto indentation, backup otomatis, plugin, dan spell check. Nah, cara bukanya yaitu klik activity, kemudian search Gedit, kemudian text editor. Nah, gitu aja. Kemudian yang kedua itu ada mana ya? Pakai ini. Pakai command line text editor. Nah, pakai terminal penting untuk server tanpa GUI. Nah, contohnya itu seperti Nano dan Vim. Nah, bisa buat melihat dan mengedit file plain text, konfigurasi atau kode program. Kemudian ada mengedit text file dengan Gedit. Eh, yang dimana dijelaskan fitur dasar Gedit seperti bisa membuka, menyimpan, print, find, dan replace. Kemudian bisa ubah sintaks atau language untuk programming. Kemudian ada line numbering, eh ada line numbering, bracket matching, text wrapping, auto indentation. Kemudian ada plugin untuk menambahkan fungsi tambahan sesuai kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin kita lanjut saja lagi. Ini kita skip, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya with exercise editing text file. Nah, di sini dijelaskan bahwa Nano adalah editor berbasis terminal. Nah, untuk membuat atau membuka file, kita ketik Nano my task list titik txt. Nah, nanti muncul jendela Nano dengan title bar yang menampilkan nama file dan versi nanonya serta tanda new file jika file belum ada. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita bisa langsung mengetik teks, misalnya always remember to make backups. Kemudian practice using the command line. Nah, setelah selesai tekan Ctrl X, Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan dan Enter untuk konfirmasi nama file. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita bisa memastikan file berhasil dibuat dengan perintah ls.
Nah, untuk melihat daftar file dan cat my task list titik txt untuk menampilkan isinya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa selain Nano kita juga bisa pakai Gedit, yaitu editor grafis. Nah, buka activity, ketik Gedit, lalu pilih file my task list titik txt. Kemudian gunakan arrow key untuk menavigasi, lalu tambahkan baris baru. Misalnya learn and practice during your free time. Nah, nanti di sini dijelaskan bahwa tanda asterisknya itu di title bar menunjukkan file sudah berubah tapi belum disimpan. Nah, klik save untuk menyimpan perubahan. Lalu tutup jendela Gedit. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita cek lagi di terminal dengan cat my list titik txt, semua teks termasuk baris baru yang ditambahkan itu akan muncul. Nah, jadi intinya Nano ini cocok digunakan untuk terminal atau server tanpa GUI, sedangkan Gedit lebih nyaman untuk digunakan di lingkungan grafis. Nah, kita lanjut saja. Di sini lanjut itu ada Lab Managing Files in Linux. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita bisa membuat file teks dengan cara mengarahkan output perintah. Misalnya untuk membuat atribut .txt, kita bisa menyimpan atribut dari file tersembunyi di direktori Real System Rules, eh, yang dimana isi filenya ini biasanya berupa nama file, ukuran file, dan tipe file. Nah, di sini dia dijelaskan bahwa kita bisa membuat file time.txt dari output perintah time.date.ctl. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa menghapus spasi di awal baris menggunakan editor teks agar rapi. Kemudian kita bisa memfilter dan menyortir konten dengan perintah sort untuk membuat time sorted txt yang berisi hasil sortir secara terbalik. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kita bisa menghitung jumlah kata dalam file Word dengan perintah with C, kemudian garis lurus, kemudian W. Nah, nah ya, sekitaran sini lah. Nah, lalu menyimpan hasilnya di file words count.txt. Nah, selain itu kita bisa mengambil 26 baris terakhir dari file words untuk membuat zzzzz.txt. Nah, kemudian menggunakan editor Nano untuk mengganti huruf kapital Z menjadi huruf kecil Z. Nih. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kita bisa mengidentifikasi tipe file binary seperti var, logs, last logs. Jika mencoba membukanya dengan cat, terminal bisa menjadi tidak responsif, sehingga kita bisa mereset terminal dengan stty sign. Oke, oke kita lanjut lagi. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan bahwa kita itu bisa memanipulasi file zona waktu. Untuk zona waktu benua Asia, kita bisa membuat file ASEAN Cities TXT. Ini ASEAN City TXT yang berisi nama-nama file zona waktu. Lalu menghitung jumlah kota dan menyimpannya ke ASEAN City Count TXT. Nah, untuk zona waktu Eropa, kita bisa menyortir dan mengambil 10 kata pertama. Atau, sorry, mengambil 10 kota pertama ke file 10 cities txt, lalu membalik setiap baris secara karakter demi karakter dan menyimpannya ke 10 cities reversed txt. Kemudian kita lanjut. Di sini ada summary. Nah, di sini dijelaskan bahwa Linux itu menggunakan 3 aliran input-output yang berbeda, yaitu standar input, standar output, dan standar error. Nah, kita bisa mengalihkan output ke atau error ke file baru dan menambahkan ke file yang sudah ada atau mengirimkannya ke perangkat virtual. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita juga bisa menggunakan pipe untuk menjadikan output dari satu perintah sebagai input untuk perintah lain. Nah, setiap tahap pipeline memodifikasi output agar sesuai tujuan kita. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Linux itu menggunakan file tersembunyi untuk melindungi file konfigurasi supaya tidak terhapus atau berubah secara tidak sengaja.
Nah, di sini juga dikatakan bahwa Linux itu tidak mengandalkan ekstensi file untuk mengetahui tipe file. Nah, sistem itu membaca header file dan membandingkannya secara internal untuk menentukan jenis file. Nah, selain itu dijelaskan juga file teks biasa itu tidak memiliki header atau fitur format. Nah, untuk melihat atau mengubah file teks, Linux itu menyediakan banyak editor baris perintah seperti Nano atau Vim. Nah, jadi di sini tuh cuman materi seperti bagaimana Linux itu mengelola file, output, dan teks dengan efisien. Nah, untuk materi yang saya pelajari itu baru sampai di sini. Dan untuk yang sisanya ini dia itu cuman ketidaksengajaan saja karena saya ingin tahu materi apa yang ingin dipelajari untuk berikut-berikutnya ini. Jadi saya tinggal tekan lanjut, lanjut, dan lanjut, tapi saya tidak baca. Jadi untuk progresku itu cuman sampai 40-an persen, bukan sampai 50. Kalau 50 itu sampai di sini. Tapi saya belum sampai. Saya baru sampai di sini, chapter 4. Baru mau masuk di materi yang ini. Nah, mungkin itu saja. Saya akhiri mungkin dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.